Ayo, kembali lagi teman-teman di fans bola uncensored. Dan untuk sesi ini kita akan membahas bagaimana Barcelona berhasil memperjauh kawannya, sahabat setianya Real Madrid kali ini dengan selisih 9 poin. Barcelona, teman-teman, kembali meraih kemenangan yang cukup telak di lanjutan La Liga di pekan retro katanya, tapi mereka sendiri nggak pakai baju retro. Jujur ini cukup menarik konsep dari La Liga, saya cukup suka. Namun tentunya banyak masalah, nanti kita akan bahas di akhir. Barcelona ini menang dengan cukup meyakinkan dengan skor 4-1 melawan Espanyol. Namun sehari sebelumnya sang rival, sahabat sejatinya, ini bermain imbang dengan skor 1-1 melawan tim asal Katalan juga, Girona ya, dengan skor 1-1. Tentunya ini menjadi PR besar buat Real Madrid. Sepertinya harus menyerah ya lebih cepat di La Liga. Jujur 9 poin cukup berat, meskipun sang pelatih Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa selagi masih ada pertandingan, masih ada ini, kita masih memiliki peluang untuk tetap mengejar Barcelona. Namun kalau kita hitung secara matematis, lalu juga melihat bagaimana performa Barcelona musim ini, tentunya peluang Barcelona untuk juara La Liga sangat sangat besar. Mohon maaf teman-teman, Real Madrid di bawah si Alvaro Arbeloa ini kemarin sepertinya tidak menurunkan si pemain-pemain mudanya sejak menit awal ya. Bahkan di sampai menit bahkan pemain penggantinya pun tidak diturunkan. Ini sepertinya respon atas kritik yang diberikan kepada dirinya. Lalu juga Dani Carvajal kembali turun, dan juga Trent Alexander-Arnold ya, ini kembali absen, tidak ada di bench. Dan sepertinya Real Madrid, gimana ngejelasinnya, perlu kesadaran diri sepertinya untuk dapat bermain lebih taktikal, lebih rapih. Bahkan sempat ramai kemarin kritikan tajam dari legenda tim nasional Prancis dan juga Arsenal, bahkan Barcelona, Thierry Henry. Dia mengatakan bahwa nih pemain Real Madrid terlalu banyak diberikan kebebasan, makanya terlalu banyak pemain yang mengumpul di salah satu sisi. Misalnya jika ia memulai serangan di sisi kiri, maka itu hampir ada sampai 4 sampai 5 pemain. Itu bukan taktik overloading yang bisa switch play langsung ke kanan, tapi memang penuh aja di situ, tidak ada pemain yang menjadi jembatan jika ingin switch play. Tidak ada pemain yang berada di posisi nomor 9, atau kan mungkin taktiknya we don't know, tapi mungkin tidak ada, karena pemain nomor 9-nya kadang selalu pindah ke sisi kiri. Dan kalau kita lihat, memang pemain Real Madrid tidak ada yang berposisi nomor 9 murni. Even Kylian Mbappe yang mengklaim akan mengisi posisi nomor 9 pun, kalau teman-teman sering nonton Real Madrid, dia tuh cukup sering melakukan running, melakukan dribbling dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan, mostly seringnya di kiri. Dan Vinicius yang memang cukup baik di sisi kiri, ini sering diplot di tengah, lalu juga sering melebar ke kanan. Kemarin saat melawan Girona, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran Alvaro Arbeloa sampai di lini serangnya ada Vini, Mbappe, dan juga Brahim Diaz. Apakah Real Madrid ini memang filosofinya bermain bebas, biarkan nanti hasil mengikuti, terlebih skill-skill pemainnya. Kalau to be fair, skill-skill pemainnya luar biasa, top player. Kalau kita mau bandingkan satu event pemain kiper atau kiper cadangannya, kiper pemain lapisnya, memiliki kualitas yang sangat baik. Andriy Lunin, bro, kalau meskipun Courtois cedera, no problem, seenggaknya secara level Andriy Lunin lumayan oke lah. Di saat Carreras perform kayak kemarin, ada Fran Garcia siap turun, Ferland Mendy ini sudah sembuh cedera, lini tengah banyak selama ini tidak bisa main, ada Kamavinga di situ. Namun posisi nomor 9 tidak ada, guys. Hanya Gonzalo Garcia mungkin ya yang mungkin bisa mengisi posisi tersebut.
Namun tentunya ini downgrade yang cukup cukup besar, mengingat Real Madrid zaman dulu memiliki pemain nomor 9 yang ngeri-ngeri, yang sangar-sangar dari zaman Ronaldo Ori, Ruud van Nistelrooy, sang pangeran Raul, lalu juga Karim Benzema, Gonzalo Higuain. Namun kini seperti kehilangan sosok pemain nomor 9 di Real Madrid. Tidak banyak memang stok pemain nomor 9 yang memiliki kualitas cukup tinggi. So far mungkin sekarang hanya ada Harry Kane dan Erling Haaland ya yang cukup baik. Tapi ya Real Madrid perlu muhasabah diri lah, apa yang mau ia kerjakan, apa yang mau ia lakukan, sehingga musim depan bisa lebih baik. Oke, kita ke Barcelona teman-teman. Barcelona ini cukup dominan melawan tetangganya, melawan saudaranya Espanyol, skor 4-1. Hampir pemain intinya bermain, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Araujo, Juan Garcia, Alex Balde. Dan tentunya ini menjadi sinyal bahwa Barcelona siap melawan Atletico de Madrid nanti di Stadion Wanda Metropolitano dilanjutkan quarter final Champions League. Dan Lamine Yamal pun mencetak gol ya, dan juga beberapa assist kepada Ferran Torres ya kalau nggak salah. Golnya nih, lihat Lamine Yamal dua-duanya bro dari Lamine Yamal baik. Dan tidak mengistirahatkan pemain-pemainnya. Berbeda sekali dengan Atletico de Madrid teman-teman yang banyak menurunkan pemain akademinya sendiri. Jujur kemarin melawan Sevilla, karena menonton highlight Liga Spanyol ini cukup lama ya, highlightnya sekitar 8 menitan. Waktu ngeliat starting line up ya bro, pemain muda semua becir. Apa yang dilakukan oleh Atletico de Madrid tentunya sangat berbanding terbalik. Sepertinya Atletico de Madrid ini akan mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya. Di situ ada Julian Alvarez yang memang tidak turun sama sekali, lalu juga Griezmann, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, dan beberapa pemain bertahannya ya tidak turun juga seperti Lenormand dan juga Jose Maria Gimenez. So di Liga Spanyol sepertinya sudah selesai teman-teman. Barcelona mostly akan menjadi juara. Atletico Madrid sudah tidak peduli lagi dengan La Liga. Buktinya saat kemarin melawan Sevilla, ia berani bertaruh menurunkan pemain akademi dan hasilnya pun tidak terlalu baik karena kalah 2-1. Sepertinya Atletico Madrid akan all in di Liga Champions. Sepertinya ini chance yang cukup besar, dan juga dari segi turnamen prize poolnya Champions League mungkin lebih besar. Kita lihat kan La Liga memang tidak seberapa prize poolnya dibandingkan Liga Inggris ya yang memang jor-joran banget. Tapi ya to be fair, Atletico Madrid berhak melakukan itu. Itu konsekuensi yang mereka dapatkan, itu kekalahan. Dan tentunya ini akan sangat menarik. Saya memiliki harapan bahwa semoga nanti Atletico Madrid saat melawan Barcelona akan tetap menunjukkan permainan yang atraktif, permainan yang dapat menyulitkan Barcelona. Tidak harus menyerang, tapi melalui counter attack yang luar biasa. Jangan terlalu sering bertahan, sekali melakukan serangan itu akan menjadi luar biasa bagi Atletico Madrid. Dan saya harap nanti di quarter final siapa yang terbaik menang. Nggak pedulilah mau Atletico mau Barcelona yang menang, but somehow semoga pertandingannya menarik dan Real Madrid muhasabah diri. Goodbye.